Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Dan jaga juga moodnya karena kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa kali ini dan juga ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan. Tetap semangat, semangat terus, lancar dari awal sampai akhir, jangan sampai bolong-bolong kecuali yang berhalangan seperti haid dan yang lainnya. Oke, perkenalkan, saya Ferry Andrian dengan NIM 43040190046. Saya mahasiswa psikologi semester 6 berkuliah di IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester atau pelajaran KWU yang diampu oleh Pak Turjangun. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait usaha yang saya lakukan ketika di tengah pandemi COVID-19. Pada awal COVID-19 kita semuanya benar-benar merasakan dampak yang sama, yaitu sangat susahnya ekonomi di tengah masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Semuanya mengalami kesusahan. Kemudian kita mulai bisa beradaptasi dengan situasi pandemi sekarang ini. Kita mulai bangkit dari kesusahan ekonomi, kemudian kesusahan segala macam, itu bisa mulai bangkit. Saya juga merasakan hal yang sama ketika saya awalnya jatuh, keluarga saya jatuh ekonominya ketika dampak dari COVID ini mulai terasa. Kemudian pada pertengahan jalannya pandemi ini, alhamdulillah, puji Tuhan, saya mendapatkan beasiswa Bank Indonesia yang ada dari Bank Indonesia. Jadi saya lolos, kemudian saya mendapatkan beasiswa dan saya mendapatkan uang sejumlah 12 juta. Dan saya berpikir kalau uang ini saya habiskan langsung, maka saya hanya akan mendapatkan sebentar saja. 12 juta itu kan ya bisa dibilang banyak, bisa dibilang juga sedikit. Saya berpikir gimana caranya untuk mengolah 12 juta ini menjadi bisa lebih banyak lagi, tambah-tambah lagi. Ibaratnya saya berdekatan beasiswa, tapi untuk modal saya untuk bisa menambah lagi pundi-pundi uang yang bisa saya dapatkan ketika di era pandemi seperti sekarang ini. Dan saya berpikir, saya coba menganalisa keadaan sosial, karena di psikologi juga kita diajarkan untuk analisa diri dan juga analisa sosial. Setelah menganalisa lingkungan, menganalisa sosial, saya kepikiran nih bahwa saya di kalangan anak muda sekarang ini yang menjadi sangat penting adalah fashion, penampilan dari kaum anak muda. Maka saya berpikir untuk bisnis thrifting atau second branded, karena bisnis sandangan mempunyai kecenderungan yang terus meningkat, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Karena pakaian itu adalah kebutuhan pokok untuk manusia. Nah, di kalangan anak muda sendiri, memakai baju yang biasa mungkin terlalu biasa. Anak muda pengen penampilan yang bagus, pengen penampilan dengan barang yang mempunyai merek, branded. Tetapi karena uangnya memang mungkin tidak mencukupi, maka gimana nih, kamu anak muda pengen terlihat keren dengan barang-barang yang mempunyai merek tetapi dengan budget yang minim, maka kita adakan thrifting ataupun barang second brand. Jadi kita menjual barang-barang, baju, jaket, hoodie, celana yang branded tetapi second. Pasti tentunya harganya lebih miring, lebih murah.
Karena barang yang mahal itu gimana ya, anak muda mungkin untuk kalangan seperti saya ini itu sangat susah untuk mendapatkan barang yang baru. Jadi kita nyarinya yang second. Selain merek dan juga barang yang bagus, barang second juga harganya lebih murah. Fakta tersebut membuat usaha thrifting ini memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai bisnis yang menguntungkan. Kemudian setelah saya yakin dengan usaha yang akan saya lakukan, saya meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Pak, Bu, saya mau usaha ini. Apakah diperbolehkan? Jawaban orang tua saya, ya, kami mendukung. Karena bagaimanapun apa yang akan dilakukan seorang anak, jika memang itu baik, maka orang tua akan selalu mendukung hal tersebut. Kemudian saya coba untuk mencari channel, cari tahu di mana sih cara mendapatkan barang yang second branded yang murah. Kemudian juga selain itu juga saya mencari banyak kontak. Saya minta kontak HP ke teman-temannya lain supaya nantinya untuk kontak itu di save supaya nantinya banyak yang melihat ketika saya mencoba untuk mempromosikan jualan saya. Setelah saya mendapatkan channelnya, saya mengambil beberapa pitches terlebih dahulu karena untuk awalan. Kemudian barangnya saya siapkan, saya cuci dulu, saya setrika, saya semprot wangi-wangian. Kemudian saya foto, saya post, saya tag akun-akun yang lain supaya juga ikut bisa mempromosikan, minta bantuan ke teman untuk bisa mempromosikan juga. Alhamdulillah dari mulai awal itu 1-2 orang mulai tertarik. Ya, untuk awalan bisnis, apalagi bisnis seperti pakaian ini kan 1-2 atau beberapa orang yang tertarik itu sangatlah bagus itu loh. Itu buat awalan yang bagus. Ketika barang kita sudah laku kan nanti temennya orang yang beli itu bakal tanya, belinya di mana sih gitu, kok bagus tapi murah. Nah, kemudian mengarahkan ke toko yang kita buat. Jadi mulai dari situ banyak pelanggan yang tanya-tanya, entah itu mau beli ataupun mau ilmunya seperti apa untuk memulai bisnis seperti itu. Nah, akhirnya setelah laku beberapa bisnis, mengambil lagi lebih banyak lagi untuk dijualkan lagi, dipasarkan lagi, laku lagi, beli lagi, dipasarkan lagi. Nah, seperti itu sampai mulai membesar bisnis yang dijalankan. Nah, pada saat itu saya merasa, wah, ini saya udah dapatkan untung dari modal 12 juta yang dari beasiswa tersebut, ternyata bisa dimanfaatkan untuk diputar uangnya, bukan untuk beli ini langsung habis, beli ini langsung dipakai, ini langsung habis uangnya. Tapi tidak, karena saya berpikir uang itu harus muter, dan seperti itu caranya, itu alhamdulillah bisa putar uangnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nanti setelah melihat video ini bisa punya pikiran yang sama, silakan lakukan bisnis apapun, silakan coba untuk melakukan usaha apapun. Sebelumnya kalian tapi sebelum melakukan usaha tetap harus melakukan analisa sosial juga, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi tren di kalangan pemuda sekarang, seperti itu. Dan singkat cerita, setelah lumayan besar bisnisnya, karena saya tinggal di masjid juga, saya juga berasal dari keluarga sederhana. Saya ingat gimana ketika saya mulai bisnis, saya ingin memberikan sedekah dari penghasilan yang saya dapatkan. Ini bukan maksud untuk pamer, tetapi ini untuk menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Ketika memang kita sudah mempunyai uang yang bisa dikatakan lumayan, jangan lupa untuk mensedekahkan harta kita, karena disebutkan juga dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu bersabda bahwa harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu
itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan engkau beri pada pembantu itu juga termasuk sedekah. Jadi kita sedekah jangan memandang siapapun. Kita ikhlas bersedekah, kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Nah, dengan seperti itu kita mendapatkan dunianya oke, kita mendapatkan hartanya oke, kita juga mendapatkan pahalanya juga dapat dengan cara bersedekah tersebut. Jadi teman-teman ketika nanti mempunyai penghasilan yang sendiri yang cukup lumayan, jangan lupa bersedekah karena itu bisa jadi menambah untuk ya pintu rezeki kita semakin dibuka terlebar-lebar seperti itu teman-teman. Kesimpulannya bahwasanya bisnis second handed thrifting ini mempunyai kecenderungannya terus meningkat dari kuantitas ataupun kualitasnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi bukan hanya ini, bukan hanya bisnis yang saya jalankan, semua bisnis mempunyai potensi yang sama. Tergantung bagaimana cara kita menganalisa sosial, bagaimana cara kita mempromosikan, bagaimana cara kita untuk memasarkan produk yang kita jual. Nah, dalam agama kita sendiri, dalam agama yang saya ikuti yaitu agama Islam, saya juga mengikuti teladan dari Rasulullah SAW yang merupakan seorang wirausaha dapat jadikan aset yang sangat berharga dalam konsep kewirausahaan yang berbasis syariah. Adanya nilai-nilai kejujuran atau sidik, nilai amanah, dapat dipercaya, kemudian fatonah atau kecerdasan dan tablik komunikatif. Itu merupakan pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha sebagai pelaku bisnis. Dan juga Rasul Nabi Muhammad itu tak henti-hentinya menghimbau umatnya untuk berwirausaha guna mencari rezeki Allah yang halal. Islam mengajarkan bahwa rezeki tidak ditunggu tetapi dicari, bahkan dijemput. Allah itu menurunkan rezeki sesuai dengan usaha yang dilakukan manusia, sesuai prinsip bisnis universal, yaitu amanah dan terpercaya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semuanya. Bukan maksud di sini, bukan maksud saya untuk sombong, untuk menunjukkan usaha saya, untuk menunjukkan sedekah saya, tetapi ini hanya untuk memotivasi teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain pertemuan, di video yang lain. Maaf jika ada kurang yang belum bisa saya sampaikan, dan maaf atas segala lebih yang belum bisa saya berikan. Akhirul kalam, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.